Ya, oke. Selamat siang semuanya, teman-teman. Selamat siang. Di Kompak Siang ini ya, puji Tuhan. Kita bisa Iya, berjumpa kembali pada siang hari ini dan kami berharap semuanya dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat dan diberkati. Itu yang terpenting kan? Karena kita pasti mendapatkan eh, eh, karunia Tuhan ini ya. Jadi disinilah kita hanya bergantung pada kasih karunia-Nya ya. Luar biasa pada siang hari ini kita kedatangan seorang ibu tamu spesial ya, yang adalah Ibu Linda Sarage. Nah, Linda Sarage ini pasti bukan orang Madura, pasti bukan orang Bali, pasti bukan orang Jawa, bukan. Orang mana dia? Sumatera, tapi lama. Oke, teman-teman Kompak Siang bagi yang saat ini hadir di Zoom maupun yang ada di rumah yang sedang mengikuti YouTube channel siang hari ini, silakan dibagikan ke grup-grup rohani di beranda Facebook dan juga di grup-grup WhatsApp agar supaya kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa karena kesaksian pada siang hari ini sungguh luar biasa dahsyat dari seorang ibu Linda Sarage. Sudah ada bersama kita ya siang hari ini Ibu Linda Sarage. Mari kita sambut Bu Linda dengan sukacita. Shalom, selamat siang Bu Linda. Apa kabar? shalom Pak. Mantap. Shalom Ibu Oke. Maria, Ibu Juliatri. Eh, Oke, ada Bu Shalom Yatri. semua. Heeh. Bu Ya, Linda Bu, Saragi. Bu Maria Kendek ya dari Nabire Pak Joko yang membantu saya. Oke, kita berdoa bersama-sama ya Bu. Sebelum kita mendengar kesaksian dari Ibu Linda. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sangat bersuka cita pada siang hari ini. Kita kedatangan tamu Ibu Linda Saragi yang akan bersaksi untuk kita bisa menerima berkat yang luar biasa. Kami berdoa ya Tuhan agar supaya perangkat yang kami pakai, laptop, handphone, atau apapun juga, bahkan sampai internet bisa berjalan dengan baik dan lancar. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus, terutama pesaksi kami, Ibu Linda, pada siang hari ini supaya beliau dapat bersaksi seturut dengan kehendak Bapa di surga untuk memberkati, menguatkan iman orang percaya dan bahkan menjangkau jiwa-jiwa baru. Kami buka program testimoni pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan, Amin. amin. Ya, satu firman Tuhan ya yang saya akan bacakan sebelum kita mendengar kesaksian Ibu Linda. Firmannya, 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 22. Ayo, kalau kita ada Alkitab boleh buka. 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 22. Bicara apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Luar biasa ya, Tuhan kita dahsyat. Ya. Dan sebagaimana biasanya, sebagai reminder, ada 2 poin yang saya ingatkan adalah bahwa satu, tujuan YouTube channel ini adalah untuk memberkati banyak orang, menguatkan hati orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Menguatkan hati orang percaya. Ya. Di Markus 16 ayat 15, Matius 28, 19 sampai 20, dan Kisah 1 ayat 8. Kedua, benar semua agama mengajarkan kebaikan, oleh sebab itu jangan pernah menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Teman-teman yang selalu saya ingatkan, mari kita berkomentar dengan bijak. Dan informasi bagi yang mau bersaksi dan mau mengisi ruang kesaksian di YouTube channel ini, silakan kontak dengan nomor WhatsApp Zoom Kompak Siang ini di 08122 970 2298 atau di 08123 556 7375. Nanti akan kami jadwalkan. Inilah saatnya. Saya akan kasih waktu dan layar buat Ibu Linda. Ya.
untuk bisa mulai memberikan kesaksian, dimulai dengan menceritakan dulu latar belakang keluarga, apa kegiatan sehari-hari ya. Kita akan mendengar sampai bagaimana Ibu Linda bisa mengalami Kristus secara pribadi. Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan Bu Linda. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Silakan Bu Linda, santai aja. Baik Pak Andre, terima kasih. Shalom semuanya. Ya. Nama saya Linda Saragi. Aslinya tadi sudah dibilang ya, bukan dari Merauke, bukan dari Jawa atau sebagainya. Asli dari Batak. Amin. Ya. Saya lahir, papa saya Batak, mama saya Batak. Dibesarkan di Bandung. Dibesarkan di Bandung. Waktu itu saya SMA kelas 1, saya diinjili sama seseorang. Ada orang memberitakan Injil, seorang kakak, jadi kakak rohani lah ya. Seorang teman gereja. Saya gereja di gereja denominasi lama. Itu kakak itu menyampaikan Injil kepada saya. Lalu saya sebetulnya saat itu terima Tuhan Yesusnya itu bukan karena kehausan, tapi kakak itu menceritakan lama sekali. Jadi maksud saya pengen buru-buru cepat, ya udah diajak terima Yesus, mau aja gitu loh. Waktu itu, waktu saya SMA. Nah, tapi setelah itu, waktu saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh itu bekerja luar biasa di dalam diri saya. Jadi saya bersyukur karena saat itu saya mau terima Tuhan Yesus. Nah, itulah kesaksian saya awal mulanya. Kegiatan saya sekarang adalah saya kerja di percetakan. Nah, jadi sampai hari ini, jadi kalau kemarin saya ikut Zoom agak-agak terganggu karena memang ada pekerjaan. Ya, hari ini saya minta off 1 jam, 1,5 jam supaya saya bisa ikut Zoom di sini. Ya. Jadi saya bersyukur mulai hari saya kemarin dihubungi Pak Andre kurang lebih hari Senin ya, Senin lalu. Ya. Hari ini diminta untuk kesaksian, saya juga bingung mau saksikan apa. Tapi setelah saya ikutin Zoom-nya baru saya paham bahwa di sini semua orang boleh bersaksi ya Pak ya. Bagaimana pengalaman pribadi, karena pengalaman kita bisa menjadi berkat bagi yang lain. Dan pengalaman yang lain sangat jadi berkat untuk kita. Karena kemarin saya juga ikut yang Pak siapa itu yang hari Senin, Pak siapa ya, yang Jawa itu, yang cuci darah Pak, yang orang Jawa. Yang hari Senin kemarin? Yang cuci darah tuh. Oh, Pak Timotius Ngapurono. Ngapurono. Ya, Ngapurono. Saya sangat terberkati yang juga bekas dengan tukang beca. Ya. Dengar kesaksian Pak Ngapurono sangat terberkati. Iya. Jadi waktu itu saya sudah terima Tuhan Yesus, tapi saya kan tidak ngerti apa itu memberitakan Injil, boro-boro gitu loh. Tapi saya waktu kakak itu bilang kamu harus baca Alkitab ya gitu loh. Jadi saya bilang ya udah baca, tapi sesekali. Ya, waktu saya itu pikir sesekali. Waktu terima itu apa, dorongan itu dari kakak rohani itu kira-kira masih sekolah ya, di SMA atau SMA. SMA? Iya, SMA kelas 1 Pak. SMA kelas 1. Ya, dia bilang bacalah surat cintanya Tuhan ya. Nah, jadi saya bilang oke, saya pikir ya seminggu sekali atau apa. Saya bilang oke, dia bilang tiap hari ya Lin. Saya kaget loh, tiap hari. Tiap hari. Tebel. Tapi puji Tuhannya, tapi puji Tuhannya Pak, karena disuruh waktu itu ya udahlah, daripada nanti dicek-cek, ya udah saya baca. Nggak taunya dari seingat saya nih ya Pak, dari waktu saya SMA bertobat sampai sekarang tidak pernah tidak baca Alkitab gitu. Amin. Jadi kebiasaan ya. Jadi kebiasaan. Jadi kehidupan Pak. Jadi kehidupan. Kebutuhan ya. Jadi kebutuhan kita. Itu kakak rohani waktu itu SMA juga? Kakak rohaninya sudah kuliah Pak. Waktu itu sudah kuliah? Waktu itu kuliah. Ya, alright, Waktu Ibu Linda ya mendapatkan semacam semangat ya, setelah baca Alkitab, semangat, dan sudah mengerti bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Berarti kan Bu Linda diselamatkan.
Ada nggak waktu itu kegerakan untuk menceritakan siapa Yesus kepada teman-teman waktu di SMA atau apa? Coba ceritakan. Teman-teman, kalau mau bertanya silakan boleh buka mikrofonnya, bertanya saja dengan narasumber. Ini rileks saja, kita santai saja. Boleh. Saya tanya Pak. Boleh. Silakan Pak Joko. Itu kakak rohaninya pria apa wanita? Kemudian ibu wanita, sekarang Pak. domisili di mana? Ya. Kakak rohaninya waktu itu saya di Bandung. Waktu itu di Bandung, kakak itu juga kuliah di Bandung, saya SMA kelas 1. Tapi kakak itu sekarang sudah pindah, udah lama sekali nggak ketemu. Kami lost contact udah lama sekali. Ibu sekarang di mana domisili? Siapa? Saya? Iya, domisili. Saya di Jakarta, Pak. Di Jakarta. Kan udah kerja di Jakarta. Iya. Ya, Pak. Makasih. Ya, ternyata ya Bu Linda, waktu menerima dari kakak rohani, pasti ada kegerakan. Saya kepingin juga cerita kepada teman saya. Adakah kegerakan seperti itu, kepingin cerita kepada teman saya yang belum kenal Tuhan Yesus? Ya, ceritakan. Setelah kenal Tuhan Yesus ya, kalau sebelum kan nggak tahu ya Pak, nggak paham. Ya, nggak apa-apa. Hidup aja gitu loh. Nah setelah terima Tuhan Yesus, minggu depannya kakaknya bilang, ikut ke persekutuan ya gitu loh. Nah, saya bilang oke lah, dia bilang banyak teman-teman loh, saya iyakan, lalu saya pergi, Sabtu depannya dijemput sama kakak itu, saya ikut ke persekutuan, tapi jarak sekitar itu rumahnya agak dibelokkan gitu loh Pak. Jadi sebelum saya sampai ke rumahnya, saya dengar tepuk tangan, pas tepuk-tepuk, saya kaget, saya pikir waduh ini saya kok jadi ikut aliran sesat ya, saya bilang begitu, marah gitu loh. Terus kakak itu bilang enggak, ayolah ikutlah gitu. Saya bilang tapi kan bertanggung dari rumah itu jaraknya lumayan jauh. Jadi kita harus pakai kendaraan umum. Lalu saya begitu udah mukanya udah muram gitu loh Pak, udah kesel. Kok saya jadi ikut-ikutan begini gitu loh, ikut acara-acara begini. Padahal baru seminggu kan terima Tuhan Yesus. Nah, waktu saya masuk ke ruangan itu, ruang doa itu, mereka sedang memuji Tuhan, lagu penyembahan untuk berdoa. Gitu loh, mau mulai ibadah gitu kan jam 4:30. Jadi tapi waktu saya duduk masuk ke ruangan itu seperti ada sesuatu yang tidak bisa saya pungkiri, ada damai sejahtera yang belum pernah saya terima gitu loh. Senang banget. Jadi akhirnya saya lagi marah itu mimik saya berubah sendiri, tapi dengan tertunduk saya meneteskan air mata, saya bilang Tuhan saya rindu yang seperti ini. Saya nggak pernah merasakan damai sejahtera seperti ini. Jadi akhirnya saya ikutlah acara itu terus sampai selesai, dan akhirnya sampai 2,5 tahun tidak pernah absen. Ya, bentar Bu Linda. Apa yang menyebabkan Bu Linda seperti mengambil keputusan ini aliran sesat? Apa yang menyebabkan Bu Linda menghakimi seperti itu? Apa yang anehnya? Karena dulu kan waktu gereja denominasi kan kita nggak tepuk tangan ya Pak. Jadi banyak desas-desus itu kalau tepuk tangan itu saksi Jehovah katanya. Tapi saya juga nggak tahu saksi Jehovah itu apa namanya, gereja aja jarang ya. Gitu. Tapi dengar-dengar begitu, dan memang kenyataannya seperti itu Pak. Pas saya pulang, mungkin sebulan itu perubahan saya kelihatan gitu ya. Nah, jadi keluarga saya bilang, kemana setiap Sabtu, apa acaranya? Saya bilang nyanyi-nyanyi lah, tepuk tangan. Hati-hati itu saksi ajaran sesat, saksi Yehova gitulah dari keluarga. Keluarga dari apa? HKPB ya? GKPI Pak. GKPI, oke. Gereja Kristen Protestan ya? Ya. Ya, oke. Ya, nggak ada tepuk tangan ya? Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak ada baca Alkitab juga, nggak diajarkan di rumah. Pokoknya ikuti ibadah, ikuti suruh nyanyi. Iya. Ya, oke. Oke, lanjut. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan buka mikrofon, silakan bertanya kepada narasumber. Saya Bu, ya ini dari Papua. Papua. Ya Bu. Tadi kita sudah mendengarkan, Ibu sudah katakan bahwa baru belum lama untuk terima Yesus ya. Tetapi setelah menerima Yesus pasti sudah ada perubahan, yaitu di dalam pikiran, hati, dan ada kemauan besar
dan semangat untuk mau yaitu melayani Tuhan. Dan kira-kira yaitu minta maaf Bu, Ibu sudah dibaptis? Sekarang? Iya, yang sekarang Atau... setelah menerima Yesus. Sudah Bu. Jadi setelah terima Yesus, saya kemungkinan 7 bulan kemudian apa 5 bulan kemudian saya dibaptis, memberi diri dibaptis. Oh iya. Berarti sudah itu kan kita menerima hidup baru bersama Yesus. Ya. Dan ya. waktu Ibu setelah dibaptis keluar dari air itu rasanya bagaimana? Pasti ada mungkin. Kalau rasa nggak ada ya Bu. Saya hanya sukacita karena itu saya tahu kebenaran itu. Nah, jadi dari pembacaan firman dari pertama saya terima Yesus kan tidak berhenti baca firman. Tahu sekali pengen baca. Lalu ada kebenaran dibaptis. Saya juga tanya, baptis itu apa sih? Nah, diceritakanlah. Lalu dibilang, oh nanti kalau ada baptis kamu ikut mau. Nah itu pun sebetulnya saya sembunyi-sembunyi karena saya semakin ditentang di keluarga. Saya tidak boleh ikut persekutuan lagi. Saya tidak boleh, bahkan saya tidak boleh baca Alkitab. Jadi saya baca Alkitab itu tadinya jam 5 sebelum saya ngapa-ngapain ya. Nah, tapi karena dimarahin jadi saya saat baca Alkitab itu jam 3 pagi. Nah, akhirnya ketahuan Alkitab saya dibuang sama bapak saya. Tapi saya tetap baca, akhirnya saya bacanya sembunyi-sembunyi di lampu dimatiin, tapi kan kalau ke kamar ada sela-sela dari cahaya tuh. Saya bacanya di sela-sela itu. Ya. Nah, itu sudah yang namanya kita mau berusaha, karena ini firman Tuhan kan adalah sekalipun tempatnya gelap, tapi kan dia tetap kita lihat itu terang, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi kita lihat sekalipun itu ada banyak tantangan, tetapi bukan itu yang membuat yaitu kita menjadi down atau menjadi tidak setia, tetapi siapapun sekalipun itu orang tua, keluarga, tetapi kan kita kan berpikir kita kan kita kan mencari keselamatan masing-masing. Kita kan pasti bertanggung jawab di hadapan Tuhan secara pribadi. Nah, bagaimana dengan yaitu anak-anak Ibu? Sudah berkeluarga Bu? Minta maaf sebelumnya. Belum berkeluarga. Ya. Saya kira sudah berkeluarga, mau tanya bagaimana dengan posisi anak-anak dengan suami. Tapi kalau dari keluarga-keluarga saudara-saudaranya Ibu, ada yang marah tidak waktu setelah dengar bilang Ibu sudah dibaptis? Ya, marah. Jadi waktu saya dibaptis, karena waktu itu ceritanya tahu kebenaran itu aja ya. Dan iya. saya tidak izin ke keluarga, karena kalau izin udah ancamannya kan mati ya, kan dibunuh gitu. Jadi karena saya menurut mereka sudah ajaran sesat. Tapi mereka nggak bisa frontal marahin saya karena saya sikapnya berubah. Iya. Gitu. Saya 4 bersaudara, anak bungsu, yang tadinya semua egois sangat luar biasa ya. Nah sejak saat itu saya berubah, jadi mereka melihat perubahan itu, tapi satu sisi mereka sangat suka saya berubah, satu sisi mereka juga nggak suka kalau saya jadi sungguh-sungguh gitu loh. Tapi mereka nggak berani bilang juga ya. Gitu. Nah terus, jadi waktu saya dibaptis itu saya dikasih foto kan, kalau zaman dulu masih foto, hanya foto kan. Jadi saya sembunyikan di bawah lemari baju saya. Saya sembunyikan. Nah, sekali waktu kakak saya suka iseng kalau saya mau pergi ke persekutuan. Kan saya pulang sekolah jam 2, jam 1 nyampe rumah. Saya beresin rumah, bersihkan, semua bersihkan, terus nanti jam 3 saya berangkat. Karena butuh waktu 1 jam untuk ke sana. Wow, gitu. Jauh ya? Jauh. Ya, lumayan jauh. Jadi, jam. 1 jam naik angkot. Tapi kakak saya suka iseng ngegangguin saya supaya beresin dulu apa yang nggak beres baru boleh berangkat gitu loh. Jadi dia tarik lemari, ditumpahkan semua baju dari lemari. Wow. Dia bilang, mau cari tahu baju ini baru kamu boleh berangkat gitu loh. Nah waktu itu dia jadi
foto baptisan itu keluarlah dari lemari saya. Nah, jadi saya lipatin cepat. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, tolong saya supaya ngelipatin baju satu lemari. Akhirnya selesailah baju satu lemari dan saya boleh pergi. Tapi foto itu kan dia pegang. Nah, setelah itu baru dibilang, Pak, si Linda udah dibaptis nih, lihat ikut-ikutan, dia bilang. Nah, kata Bapak, mau dibunuh. Gitu loh. Jadi dia bilang kalau pulang itu anak harus dibunuh gitu loh. Karena dia udah benar-benar ikut saksi Jehovah gitu loh. Jadi waktu saya tahu itu, saya berdoa supaya keluarga saya diselamatkan, karena mereka lakukan itu karena benar-benar tidak tahu. Karena keluarga kami broken semua, Bu. Maksudnya apa? Broken apa? Tidak jadi, bapak saya itu penjudi berat, pemabuk. Pokoknya kacau lah rumah tangganya. Rumah tangga kami, mama bapak sering berantem. Nggak kerja gitu loh. Jadi di rumah itu ban porkas dulu ya, saya pokoknya bandar judi lah di rumah itu. Di rumah itu bandar judi, dan saya juga ikut-ikutan nulis-nulis kalau di judi. Karena memang dulu. Jadi saya pikir gini, kan kita harus taat ke orang tua ya. Di situ nggak dibilang taatilah orang tuamu kalau orang tuamu baik. Ya. Jadi saya mau taat ke mereka bukan karena mereka baik, tapi saya mau taat karena saya rindu mereka diselamatkan. Ya. Oke. Itu yang saya lakukan. Jadi setiap saya nulis-nulis apapun yang bapak saya tulis, kan banyak pembelinya, banyak pemain judinya. Itu saya berdoa terus supaya yang beli ini kalah, supaya yang judi juga pada kalah, bukan bapak saya yang menang, kalah semuanya gitu. Dan itu Tuhan jawab. Jadi akhirnya tadinya waktu kita jualan kan laku keras, jadi salah satu agen tunggal daerah itu. Pakai spanduk besar-besar. Nah, setiap spanduk besar kan pagi dipajang, sore diturunin kan. Itu tahun berapa itu? 70-an ya? Enggak, 90-an lah. 90-an ya? 90-an sampai 90-an. Oke. Nah, jadi waktu saya turunin spanduknya itu kan saya turunin kan besar. Jadi saya peluk, tapi waktu dipeluk itu saya doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, spanduk ini tidak ada yang lihat. Tidak ada apa, walaupun terpampang besar, tidak ada lihat kalau itu tempat perjudian. Nah, jadi akhirnya nggak ada yang lihat, sepi. Terus orang-orang bilang, bapak saya nanya ke teman-temannya, kok nggak ada? Dia bilang, loh, nggak ada pelangnya, dikirain udah tutup gitu loh. Padahal pelang tetap terpasang. Tapi waktu saya berdoa supaya dibutakan, memang benar tidak ada yang lihat ya. Nah, itu saya bersyukur. Iya. Oke, menarik Bu Linda. Tolong, saya masih nggak masuk akal ya. Orang tua kan Kristen. Ya. Orang Kristen kan kiblatnya kan Alkitab. Kenapa tidak boleh baca Alkitab? Apa yang salah terhadap Alkitab? Apa yang salah gitu loh? Kan apa Bu Linda nggak bertanya kepada orang tua, loh, Alkitab kan orang ini firman Tuhan. Kan orang Kristen percaya Alkitab. Jadi ya kita harus baca. Kenapa? Apa yang salah? Dan kalau tidak boleh baca Alkitab, apa yang salah? Apa nggak pernah bertanya itu, Bu Linda? Menarik ya? Iya, saya sih waktu di Alkitabnya dibilang kan jangan baca, nanti terlambat kamu sekolah. Gitu. Jadi larangannya bukan karena Alkitab itu salah. Memang bapak saya dari kecil, dari umur kecil tidak pernah baca Alkitab, Pak. Dia seorang Katolik. Dia tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah ke gereja, bahkan dia tidak pernah menyebut nama Yesus. Itu jadi waktu pas saya baca, dia bilang kalau bahasa Batak ya, kalau di sini ada orang Batak, dibilang dibelon. Dibelon itu jadi kayak mau jadi biarawatinya kamu, ya. Pokoknya mau jadi apalah gitu loh, yang candu Alkitab lah gitu loh. Jadi dia tidak bilang itu salah, cuman jangan. Terus saking saya sering baca, tetap baca, jadi diambil, dilempar sama dia, dibuang Alkitabnya. Gitu. Ya. Jadi apakah nggak pernah tanya sama ibu, apa?
Bu Linda tanya sama Bu, apa yang salah dengan Alkitab kok tidak boleh dibaca? Oke lah, kalau saya baca mungkin terlambat sekolah, kan saya pulang dari sekolah saya bacanya. Enggak, Apa yang saya salah? bacanya pagi, Pak. Saya bacanya pagi. Jadi bapak saya itu mengada-ngada supaya saya mengerjakan yang lain-lain. Padahal saya sudah bangun lebih pagi dan mengerjakan semua. Tapi yang saya tahu waktu itu, saya bilang, Tuhan kenapa bapakku marah begitu? Jadi saya dapat ayat waktu itu bahwa musuh kita bukan darah dan daging, tapi roh-roh penguasa penghulu di udara. Jadi saya tahu itu bapak saya pasti dikuasai roh jahat supaya saya tidak baca Alkitab, itu aja. Karena iblis pun tahu di Alkitab itu ada kuasa ya. Ya, ya. Jadi saya tidak berargumen dengan bapak saya. Tapi waktu dia bilang jangan baca, ya saya tidak baca. Cuman waktu di Alkitabnya dibuang, saya ambil, saya peluk dia. Sebelum ibu apa aku lagi baca, iya ya ntar nggak baca, apalagi mau kerjain gitu loh, bercanda-bercanda. Karena dulu saya anak kesayangannya. Tapi waktu saya peluk itu, saya berdoa, saya transferkan roh ke dia. Saya bilang, Tuhan jamah bapakku. Itu yang saya lakukan. Bagaimana dengan Mama? Apakah Mama juga melarang untuk baca Alkitab? Mama tidak melarang karena Bapak kan otoriter banget ya. Jadi Mama jarang mengatakan sesuatu apapun. Dia hanya mengerjakan apa yang diperintahkan Bapak. Jadi kalau Bapak udah ngomong, semua nggak ada yang bisa ngomong lain. Ya, maksudnya Ibu Linda kan bisa curhat sama Mama. Mama, kok saya nggak boleh baca Alkitab? Alkitab kan Alkitabnya orang Kristen, bukan Alkitabnya agama Buddha, agama Hindu. Ini kan Alkitab orang Kristen, kan harus. Apa komentar Mama? Gimana lah? Seperti mungkin Mama bisa lembutkan hati seorang bapak yang otoriter, katakanlah seperti itulah. Oke lah, that's okay. Tapi at least Bu Linda pasti ada curhat lah ke Mama. Apakah enggak ada curhat? Saya nggak curhat ke Mama. Karena waktu Alkitab dilempar itu pun Mama saya udah ketakutan. Jadi saya pikir saya nggak mau bikin accident di rumah. Tapi saya tahu karena itu roh jahat ngacak-ngacak keluarga saya, terutama bapak saya. Supaya saya tidak melakukan baca firman. Tapi kan saya tidak pernah berhenti baca firman, Pak. Jadi nggak ngaruh larangan itu. Bagi saya baca tengah malam saya baca lebih pagi di sela-sela cahaya lampu rumah. Pintu dibuka dikit, gelap kan. Nah, tapi ada cahaya dari sela-sela pintu. Jadi bacanya begitu. Itu bikin mata rusak itu. Makanya mata rusak. Saya nggak baca apapun, nggak pernah pakai kacamata. Saya umur 72. Saya nggak pernah pakai kacamata. Nah, saya nggak mau. Bapak. Ya, dulu saya memang tergantung dengan kacamata. Ya, umur 60 sih, about 60 something lah. Saya selalu baca WA lewat handphone. Saya nggak bisa, harus pakai harus. Tapi saya sembuh gara-gara apa? Alkitab yang menyembuhkan saya. Saya baca Alkitab. Bisa nggak baca Alkitab? Nggak bisa. Omong kosong kalau bisa. Nggak bisa. Tapi saya paksa terus. Saya paksa lama-lama. Lama-lama saya bisa. Akhirnya sembuh. Sekarang tidak pakai kacamata. Baca WA, baca apa. Tidak ada kacamata. Umur 72. 72. Nggak ada kacamata. Nah, itu. Jadi kalau mata malam-malam dipakai curi-curi baca Alkitab, memang rusak itu kacamata mata. Ya itu. Ada cahaya sih Pak, cahaya lampu ruang tengah. Tapi kan? tidak not enough ya. Iya betul. Not enough. Kita membaca harus pencahayaan yang cukup lah. Ya kalau sekedar sinar itu nggak cukup lah. Itu bikin sehingga mata berinteraksi maksimal. Kalau maksimal terus maksimal, akibatnya ya gimana kalau otot kita paksa membawa satu karung beras tiap hari, padahal satu karung beras nggak mampu, tapi kita paksa tiap hari mampu. Tapi akibatnya apa? Rusak kan? Badan kita rusak. Nah itu. Oke, lanjut Bu Linda. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh buka kamera. Kamu buka mikrofon. Ya. Silakan lanjutkan Bu Linda. Iya, jadi waktu hal itu tidak lama kok Pak. Jadi karena mereka melihat perubahan, jadi mereka waktu bapak saya judi, dia ngomongkan di rumah tiap hari judi ya Pak. Jadi bau asap, bau minuman, bau apa, hampir tiap hari berantem pula.
seperti itu mama sama bapak. Tapi begitu saya tiap hari berdoa juga untuk mereka dan satu-satu saya pelukin. Peluk itu kebiasaan saya dari dulu. Jadi mereka peluk, tapi waktu meluk ketawa-ketawa, tapi hati saya berdoa supaya mereka dijamah Tuhan. Dan puji Tuhan, mereka satu-satu dijamah Tuhan dan terima Yesus. Oke. Setelah berapa tahun mereka berubah, ada perubahan yang terjadi? Karena perubahan adalah bukan suatu perubahan sampai perubahan itu terjadi. Bagaimana keluarga? Kapan itu perubahan itu bisa terjadi? Mereka mau baca Alkitab, mereka mau mengimani bahwa satu-satunya Tuhan. Ya, jadi tidak sampai 2,5 tahun. Oh, tidak sampai 2 tahun. Oke. Tidak sampai 2,5 tahun. Sebetulnya 2,5 tahun itu udah mulai ada perubahan dari keluarga, tapi belum nyata gitu ya, masih satu dua cuman gitu aja. Maksudnya saya sudah berkurang, tidak dimarahin, tidak dimarahin karena nggak ada menurut mereka memang nggak ada kesalahan saya yang macam-macam. Kesalahannya cuma baca Alkitab, terlambat pulang karena misalnya macet dari persekutuan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi sekali waktu saya rasanya udah nggak tahan ya. Nggak tahan, saya nangis, saya berdoa ke Tuhan, saya bilang gini, Tuhan udah 2,5 tahun nih saya ikut Tuhan, kok keluarga nggak ada yang berubah satupun gitu loh. Ya udah deh, saya bilang saya kembali ke yang dulu deh, Linda yang dulu gitu, karena saya kan dulu hidupnya bebas karena anak bungsu, jadi mungkin lebih enak ya, makanan juga harus banyak, apa-apa yang si bungsu dulu yang ya suruh ngambil gitu kan. Kok sekarang semua saya kok jadi kayak pembantu gitu loh. Harus nyiapin makan semua, nyetrikain semua gitu loh. Kok berat banget gitu loh. Terus dilarang persekutuan, udah nggak boleh lah, pokoknya nggak boleh. Nah, jadi saya bilang, Tuhan, saya mau ninggalin Tuhan deh gitu, ninggalin Tuhan, tapi perpisahan dulu ya sama Tuhan, berdua lah di kamar. Saya bilang saya mau berdoa, Tuhan bicara sesuatu ke saya sebelum saya meninggalkan Tuhan gitu ya. Jadi nggak taunya pas udah begitu saya berdoa, lalu saya dapat firman itu dia bilang gini, penderitaan yang kamu alami adalah penderitaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. 1 Korintus 10:13. Oke. Ya. Oke. Tidak melebihi kekuatanmu, dia bilang. Kecuali biasa, ya. No. Ini nih, penderitaan yang kamu alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak kepadamu. Nah, waktu dibilang begitu, saya kaget kan. Hah? Berarti penderitaan yang saya rasa udah menderita banget itu nggak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan saya terima kelak gitu loh. Jadi akhirnya saya cabut pernyataan saya mengundurkan diri dari Tuhan. Saya bilang, Tuhan nggak jadi gitu loh. Tapi waktu saya nggak jadi gitu, saya ada penglihatan bahwa ada 2 kaki, yaitu kaki Yesus ya, berbalik gitu loh. Berbalik, jadi seperti mau pergi dari saya. Lalu saya lari, saya tangkap kaki itu, saya bilang, Tuhan, jangan pergi, jangan tinggalkan aku nggak akan ninggalin Tuhan deh gitu loh. Saya bilang, bahkan saya bilang sampai meneteskan darah terakhir pun aku akan bela keluargaku, aku nggak akan meninggalkan Tuhan. Jadi itu 2 jam lah lebih saya berdoa, saya meraung-raung menangis. Saya pikir saya peluk kaki Tuhan, tapi ternyata saya meluk bantal. Jadi pas terbangun gitu ya, pas kaget, tapi saya bersyukur bahwa itu mimpi. Kalau seandainya kejadian benar Tuhan Yesus ninggalin saya kan, aduh sia-sia lah, maksudnya nggak berarti hidup saya kan. Nah, tapi sejak itulah saya bilang, Tuhan, sampai tetes darah terakhir aku akan bela keluargaku supaya mereka selamat. Karena kan janji Tuhan, satu bertobat sesirma diselamatkan. Saya juga kasihan lihat mama dipukulin, lihat keluarga hancur-hancuran gitu kan, di rumah-rumah judi kayak rumah penyamun gitu loh tiap hari. Nah, tapi sejak saat itu, besoknya kakak saya terima Yesus. Terus apa yang menyebabkan besok apa yang menyebabkan kakak Bu Linda terima Yesus? Kakak, apa yang menyebabkan apa? Sepertinya mungkin udah waktunya Tuhan ya, karena udah nggak ada, memang tidak ada kesalahan yang mereka lihat. Mungkin mereka pun jadi mikir, kenapa sih? Dia melihat Bu Linda atau gimana? Iya, dia lihat saya
kan nggak pernah marah. Dan dari pagi sampai malam itu Pak, saya sekolah saya itu udah kayak pembantu Pak. Jadi makan mereka harus disiapin, kalau nambah harus saya ambilin. Habis makan baju-baju mereka harus saya setrika, persis kayak pembantu. Tapi saya rela itu karena asal keluarga saya bertobat, karena saya merasakan damai sejahtera yang besar itu ya. Amin. Oke, sebentar. Nah, setelah Sebentar, satu pertanyaan lagi. Pada ya, waktu itu Bu Linda kan pasti berpikir ya secara manusiawi. Saya ikut Tuhan, kenapa saya malah banyak masalah? Saya dibenci sama keluarga, saya dibenci sama bapak, saya dijadikan seperti pembantu. Saya ikut Tuhan loh, kenapa saya mendapatkan masalah? Pasti akan berpikiran seperti itu kan? Pernah nggak berpikir seperti itu? mungkin saya berpikirnya gini Pak, waktu saya melakukan itu karena saya ingin keluarga saya bertobat. Ini lebih enak dibanding hancurnya rumah tangga kami dari kecil itu, pertengkaran yang tidak ada habis-habis, tiada hari tanpa bertengkar. Jadi dengan saya waktu dulu jadi lahir baru lalu kayak pembantu, itu menghentikan pertengkaran. Jadi tidak ada yang bertengkar lagi, tapi saya dibully habis gitu loh. Jadi saya jadi sasaran empuk untuk mereka bukan pukul ya, untuk mereka lempar pakai yang empuk-empuk ya, bukan menyiksa ya, tapi kayak nggak dihargai gitu loh. Tapi saya lebih memilih itulah, yang penting keluarga jangan berantem. Oke. Jadi Bu Linda pasti berpikir tadi, wah ternyata tidak mudah loh ikut Tuhan ini. Ternyata ada harga yang harus dibayar, gitu kan? Nah, pada waktu itu kan Bu Linda sedang baca Alkitab. Padahal Alkitab sudah tercatat. Di Alkitab itu sudah tercatat, ya. Ayub itu orang yang paling bergaul karib dengan Tuhan. Ayub itu loh. Tapi ternyata apa yang didapat oleh Ayub? Anak-anaknya habis, mati semua. Hartanya habis. Istrinya Ayub itu bahkan mengolok-ngolokkan dia. Buat apa kau ikut Tuhan? Teman-temannya juga gitu. Tuhanmu apa? Ayub loh. Daud juga begitu. Sama. Daud loh. Yang pernah mengalahkan Goliat kan. Tapi pernah juga dia. That's the process. Itulah proses. Yusuf. Yang bully Yusuf orang lain? Enggak. Saudaranya sendiri. Yang bully bukan orang lain. Saudara-saudara sendiri, masukkan sumur lah. Dijual sebagai budak lah. Masuk penjara bukan dia salah. Difitnah. Orang baik loh Yusuf itu. Iya. Makanya karena itu saya merasa Pak, merasa pernah bacakan itu firman itu apa yang terkemuka di dalam pikiran Bu Linda. Wah, Yusuf aja diproses loh. Saya adalah masuk dalam prosesnya Tuhan. Supaya Tuhan berprogres. Kalau kita mau diproses, jangan menolak prosesnya Tuhan. Karena Tuhan akan berprogres. Apakah itu yang ada di benak Ibu Linda waktu itu? Waktu itu saya tidak mengerti proses, Pak. Saya hanya waktu pas baca, saya pikir gini, mereka menderita, saya belum ada apa-apanya. Kok saya mundur gitu loh. Lalu kan setelah 2,5 tahun itu, setelah saya bilang nggak jadi mau meninggalkan Tuhan, ternyata di 6 bulan itu seluruh keluarga saya bertobat satu persatu. Puji Tuhan. Dan terakhir bapak saya terima Yesus. Dan saya bersyukur saya baru melihat di situ Pak, setelah mereka terima Yesus satu, seandainya di 2,5 tahun itu saya berhenti, maka bukan hanya keluarga saya yang binasa, saya juga binasa. Iya, tapi udah saatnya saat itu. Jadi dan saya bersyukur akhirnya saya tamat SMA, kami pulang ke Medan karena belum pernah pulang ke Medan ya. Pulang ke Medan, dan di Medan itu saya juga kan nggak tahu bersaksi, saya nggak pernah cerita khotbah ke keluarga saya. Saya hanya melakukan apa yang saya tahu kebenaran, tapi nggak pernah khotbah. Saya asli seperti tanda kutip pembantu itu tadi. Tapi main-main dengan kakak saya, dengan apa lucu-lucuan, tapi nggak pernah ada khotbah. Setelah di kampung, bapak saya koar-koar, anak saya ini pendeta gitu loh. Jadi saya kan takut kan, aduh, dan akhirnya
Memang betul karena dibilang dia pendeta, saya disuruh khotbah di tempat demi tempat, di keluarga Bapak terus, Bapak kan paling besar. Tapi bersyukur waktu itu jadi di kampung saya ada sekitar 100 lebih yang terima Yesus. Puji Tuhan. Itu dalam ketidaktahuan saya khotbah, Roh itu bekerja luar biasa. Jadi Apa waktu yang Ibu Linda ceritakan apa di khotbahnya? Ya, bukan khotbah lah, katakanlah renungan. Apa yang Ibu Linda? Tidak ada sebetulnya, Pak. Tapi waktu pas kita kumpul, karena Bapak saya nggak pernah pulang, dia salah satu orang yang dituakan di kampung itu, tidak pernah pulang. Jadi waktu pulang dipestakan, dan waktu dipestakan diceritakanlah, udah 2 hari saya di sana, ini anak saya hebat, bla bla bla, pendeta. Jadi ada satu dukun besar di sana, Pak, yang benar-benar ditakuti sekampung itu. Nah, dukun itu dia bilang, saya akan datang di acara makan malam nanti. Jadi satu kampung udah kumpul, mereka datang, si dukun itu datang, lalu dia bilang, saya akan tanya ke kamu, kalau kamu betul pendeta, dia bilang, saya akan tanya satu pertanyaan ke kamu. Dia bilang, sudah 10 pendeta mati karena tidak tahu jawabannya. Jadi jangan salahkan saya kalau kamu nanti mati. Gitu. Jadi semua orang tegang mendengarkan itu. Lalu saya waktu begitu kan saya ingat firman Tuhan yang dibilang gini, jika engkau dibawa ke dalam persidangan, jangan takut apa yang kau akan katakan, sebab Tuhan akan berbicara. Nah, jadi saat itu pertanyaan itu saya juga jadi lupa pertanyaannya apa, tapi saya bisa jawab. Akhirnya jadi dari satu pertanyaan yang 10 pendeta mati karena belum bisa ada yang jawab pertanyaan itu, saat itu saya jawab, bahkan 10 pertanyaan saya jawab. Akhirnya warga marah karena makannya sudah terlalu malam. Warga marah, lalu akhirnya makan, saya disuruh berdoa makan, lalu besok paginya saya dipanggil ke, dia punya lapo tuak, dipanggil ke situ, terus dia bilang waktu saya datang, bapak saya datang, semua saya datang terakhir, dia bilang untuk si Linda harus saya yang bikin kopinya, dia bikin ke belakang, saya takut kan, bapak saya juga udah takut mati, karena tadi malam kan nggak berhasil mati tuh, jadi pagi ini mau dimatikan gitu loh, tapi waktu pas saya dikasih minum, Roh Kudus bilang, jika engkau minum racun dan engkau nggak akan kenapa-napa gitu kan. Jadi saya bilang dalam nama Tuhan Yesus aku tidak mati gitu loh. Jadi waktu dia bikin, aku nggak bilang apa-apa di depan dukun itu. Waktu dikasih ini minum, aku bilang dalam nama Tuhan Yesus, dalam hati ya berdoa, saya minum. Habis nggak kenapa-napa. Saya bilang saya nggak kopi teh, ditukerlah tehnya, ke dapur lagi, dan bikin teh, ditungguin di depan situ. Saya minum nggak kenapa-napa. Terus dia penasaran disuruh tambah, saya bilang nggak apa-apa tambah, tapi setengah, jangan banyak-banyak, kekenyangan, saya bilang. Ditambah lagi dan tidak kenapa-napa. Nah saat itulah akhirnya mereka percaya bahwa Yesus itu berkuasa. Amin. Jadi mereka terima Tuhan Yesus. Jadi tanpa khotbah, Pak. Ya, oke. Belum bisa khotbah waktu itu, Pak. Ya, oke. Ini waktunya tinggal 3 menit lagi. Oke, teman-teman, kalau mau bertanya silakan buka mikro. Ini ada Bu Hana Inggit. Selamat siang, Bu Hana. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Ya, silakan Bu Inggit. Silakan kalau mau bertanya. Belum, Pak. Enggak ada belum, ini tinggal 3 menit lagi. Enggak ada belum. Kalau mau bertanya sekarang, tidak nanti selesai. Saya. Oke. Iya. Bu Maria, silakan Bu Maria. Mau tanya dulu, kalau orang tuanya si Ibu Linda, dia gereja di mana ya? Saya kan gerejanya di Kristen GKKD, Gereja Kristen Kemah Daud. Waktu dulu bapak saya tidak pernah gereja, dari kecil sampai besar, sampai akhirnya dia terima Tuhan Yesus, akhirnya sama-sama satu keluarga gereja semua di Kemah Daud. Dan bersyukurnya bapak saya jadi pelayan, jadi sudah pengerja. Bapak, mama semua, kakak juga satu pelayan di gereja, sama-sama melayani di gereja. Lalu di rumah kami buka persekutuan. Jadi dari hari Senin udah ada persekutuan anak-anak, hari Selasa persekutuan remaja, hari Rabu karyawan, hari Jumat orang tua, hari Sabtu pelajar SMP SMA. Jadi tadinya rumah judi, tiap hari berubah jadi rumah doa. Keren. Ya. Semuanya dari lilin-lilin kecil ya.
Dari lilin kecil yang bernama Linda Saragih. Lilin kecil loh. Akhirnya dampaknya yang luar biasa. Ya, ini waktu juga kita yang memisahkan kita. Terima kasih Linda ya. Jadi saya tangkap ini ya. Meskipun ya Ibu Linda di lilin kecil ya, ternyata ada dampaknya ya. Ada punya dampak ya. Ternyata disinilah. Jangan pernah ya kita merasa hebat atau apapun juga, karena tanpa Roh Kudus yang menyertai Ibu Linda ya, pasti ya ada dampak yang luar biasa ya toh. Disinilah yang ternyata yang saya dapatkan sesuatu ini ya. It doesn't matter ya who get the credit. Tuhan akan mempermuliakan umatnya. Amin. Ketika itu memang sudah waktunya. Ya, waktu Amin. itu kan belum waktunya. Bapak masih berantem lah, masih main judi lah, ya toh. Sehingga rasanya Ibu Linda dibully, jadikan pembantu atau apapun juga. Memang ikut Tuhan itu pikul salib, ya toh. Ya itu seperti yang dikatakan ya. It doesn't matter who get the credit. Enggak masalah. Yang penting Tuhan akan mempermuliakan umatnya kan. Itulah. Yang saya bersyukur Pak, ya. Teman-teman judi Bapak saya dulu diinjili sama mereka Bapak. Lalu persekutuan di rumah. Oke. Jadi ya puji Tuhan ya, dia kembali ke teman-teman judinya. Jadi bertobat pada terima Tuhan Yesus. Dan sekarang mereka anak cucu mantunya gereja sama-sama di Kemah Daud. Kemah Daud, puji Tuhan. Ya. Oke. Jadi disinilah ya kita belajar ya dari Bu Linda. Ini Bu Linda ada saudara dengan itu pemain jazz Bill Saragih. Saya selalu ya. saya selalu setiap Jumat ya. Angkatan atas tuh Pak. Saya di Jazz Night. Pernah kenal? Keren ya Pak. Kenal ya. sama dia? Kenal sama dia Dulu bapak saya, karena bapak saya juga pemain band, Pak. Itu grupnya itu kah? Bill Saragih? Tidak, grupnya lain. Tapi lain. berteman mereka. Bapak masih hidup sampai sekarang kan? Sudah di surga, di luar dia. Ibu juga? Dua-duanya sudah. Tapi sudah meninggal di dalam Yesus semua ya? Puji Tuhan. Dua-duanya sudah melayani. Puji Jadi, Tuhan. Sangat terberkati saya. Oke. Terima kasih Bu Linda atas kesaksian yang memberkati kita semua di Zoom Kompak Siang ya. Banggalah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebab Tuhan telah menyediakan segala berkat rohani bagi kita di surga. Amin. Berkat itu jauh lebih bernilai dan lebih berharga dari apapun yang kita miliki di dunia ini. Gitu? Ya, firman Tuhan di Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ini firman Tuhan loh. Yesaya 32 ayat 17 ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu ialah apa? Ketenangan dan ketentraman. Untuk apa? Untuk selama-lamanya loh. Maka dari itu cintailah kebenaran, maka engkau akan bahagia. Tanpa Tuhan kita tidak bisa bahagia. Karena itu berjalanlah bersamanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Alright, makasih Bu Linda. Saya kembalikan ke Pak Joko. Silakan Pak Joko. Testing. Pak Joko. Ya. Salam Bapak Ibu. Selamat siang. Halo. Salam. Ini acaranya Pak Dr. Saud ya? Pak Dokter mungkin nggak hadir, mungkin ada acara dia. Hadir Pak tadi Pak, mulai tadi.
Oh, jadi lambat, jadi sudah kesaksian sudah jalan dia baru masuk. Iya. Ya, jadi saya nggak bisa stop. Sudah lama dia. Ya, Ya. Jadi nggak apa-apa. terlambat dia masuk. Ya. Selamat siang, kita akan melanjutkan acara kita siang ini dengan